dengarkan suara Tuhan, uji segala sesuatu. Jadi kamu dengar tapi diuji, ya kan? Supaya kamu tahu ini dari Tuhan, diuji gak apa-apa. Supaya kamu jangan sampai terjebak dan mengalami kesalahan. Ya toh? Makanya di sini sekarang ini masa di mana setiap orang itu perlu sebuah kepekaan dengan Tuhan. Masing-masing peka. Jangan andalin orang lain, bahaya. Masing-masing kita peka dengan Tuhan. Kita tahu orang ini benar apa salah. Saya sama hari ini, saya harus melatih kepekaan saya dengan Tuhan. Ya, itu aja. Welcome keluarga Higher Than Ever Church. Di podcast Deep Talk with Pastor, kami ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara dari sudut pandang Higher Than Ever Church Pastors. So, stay tuned, cause the truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless. Shalom keluarga Higher Than Ever Church. Kita bertemu lagi dalam podcast Deep Talk with Pastor. The truth shall set you free. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Dan kita bersyukur sekali kita hari ini bisa berkumpul bersama lagi. Kita akan ngobrol lagi dan di studio sudah ada Pastor Victor. Sekali lagi shalom Pastor. Shalom semuanya, shalom. Senang sekali Pastor bisa bersama-sama dengan kita lagi. Barusan pulang dari pelayanan ya. 2 hari nih, 3 hari nanti Senin sampai Rabu kemarin ya. Oke, luar biasa. Dan ini Kamis nanti tayang dan akan jadi sesuatu hal yang luar biasa buat kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas satu khotbah dari Pastor Victor juga, yaitu saat Tuhan mengirimkan pesannya nih Pastor. Nah, saya waktu dengerin ini, saya dengerin terus saya bilang, aduh, apa yang bisa digali dari pesan Tuhan yang sudah disampaikan, sehingga kita bisa menangkap dengan jelas akan firman Tuhan yang sempat Pastor Victor sampaikan ya buat jemaat di Higher Than Ever Church. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan Pastor tentang saat Tuhan mengirimkan pesannya ini. Nah, kapan sih Tuhan tuh mengirimkan pesannya Pastor? Ya, sebenarnya setiap saat Tuhan tuh pengen berbicara, memberikan pesannya buat kita. Karena gini, hidup kita setiap hari itu penuh dengan semua keputusan, betul gak? Iya, betul. Setiap hari loh, ya kan? Nah, setiap kali ada keputusan besar, Tuhan tuh pengen bicara. Tapi gini, boleh gak kita tuh mengikut sertakan Tuhan dalam setiap planning rencana hidupan kita? Ada banyak orang yang gak menyertakan Tuhan. Biarkan aku ambil keputusan sendiri. Ya udah, dia gak akan kasih pesannya, ngapain? Kamu udah ambil keputusan sendiri. Di situ Tuhan akan diam dan gak ikut-ikut. Oh, itu urusan kamu. Tapi kalau ada orang yang begini, dia kebuka hatinya. Tuhan, aku pengen mendengarkan pesanmu. Apa yang kau ingin bicara atau tentang bisnisku? Bukan cuma pelayanan rohani loh. Banyak orang mikir, oh hanya untuk yang di gereja dia ngomong. No. Justru untuk yang sehari-hari juga ngomong. Kerjaan kita, ini ada problem di pekerjaan. Tuhan, gimana pesanmu? Apa yang kau inginkan? Nanti kalau kau minta ke Tuhan, dia akan memberikan pesannya. Artinya sebanyak kita membuka kesempatan buat dia ngomong, sebanyak itulah dia akan memberikan pesan dan ngomong pada kita gitu. Berarti kita harus terus membuka hati gitu ya. Nah, sehari-hari kira-kira Pastor Victor sendiri dapat pesan Tuhan setiap hari gak Pastor? Karena saya ini kan pendeta. Maka kehidupan saya ini adalah memang ngurusin, menyampaikan firman, mendoakan orang, ketemu sama orang yang punya problem, konseling. Jadi memang tiap kali, jujur setiap hari ini nunggu pesan Tuhan. Bayangkan saya mesti prepare firman ya, yang seminggu kadang-kadang ada 2-3 kali khotbah. Jadi tiap kali mau khotbah, minta ke Tuhan, Tuhan mau ngomong apa ya? Ketemu dengan orang yang sedang punya persoalan, masalah. Saya harus mendoakan dia. Bukan dengan cara doa saya. Tuhan, sebenarnya orang ini ngalamin apa toh? Apa yang kau inginkan? Ya, saya dengar Tuhan ngomong. Dan saya sampaikan pesan Tuhan itu. Akan menolong orang itu. Gitu. Jadi buat saya setiap hari itu memang perlu mendengarkan. Entah pesan yang penting banget, urgent ya. Atau kadang-kadang hal-hal yang simple, yang sederhana. Kita berikan kesempatan buat Tuhan menyampaikan keinginan hatinya. Atau pesannya gitu Mas. Kalau misalnya jemaat nih Pastor Victor, kan pasti jemaat banyak yang sibuk lah dan sebagainya lah. Mungkin tidak seperti Pastor Victor yang ya tiap hari akan bertemu hal-hal seperti itu. Nah, buat yang kiat-kiat sederhana yang jemaat ini bisa kerjakan supaya dia juga bisa dapat pesan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam bisnisnya, dalam keluarganya. Kira-kira hal yang sederhana apa sih bisa dimulai oleh jemaat? Sederhana. Saudara seorang pembuat catering, ya kan misalkan nih. Ya, hari itu kamu itu
Bisa ngomong gini, Tuhan hari ini menu apa yang kamu buat ya, buat catering hari ini ya misalkan tuh, yang bisa menarik orang. Tiba-tiba kamu buat satu masakan yang ini tiba-tiba karena kamu komunikasi dengan Tuhan, dikasih tahu buat dong ini. Tiba-tiba catering kamu yang kamu buat itu bisa boom, meledak. Banyak orang meminati, menyukainya. Loh, bisa loh, ya kan? Ya, itu urusan catering, ya kan? Misalkan urusan pekerjaan di kantor. Ada kerjaan-kerjaan yang ini gimana ya Tuhan menyelesaikannya, ini kok berat banget ini. Kayaknya di deadline-nya sudah cepat nih. Sementara belum ini. Kok masih panjang kerjaannya. Tolong aku Tuhan. Dia akan kasih suggestion. Masukan buat kita. Ini loh. Misalkan saudara itu mau bayar ada utang ada di perusahaan ya, mesti bayar ini hari ini. Atau toko saudara. Atau ini masih bayar. Ini belum ada uangnya loh. Itu kan sering terjadi ya. Banyak orang pengusaha mengeluh. Ini mau jatuh tempo gak ada duitnya nih. Nah kenapa kamu gak tanya sama Tuhan? Pesan Tuhannya apa buat kamu? Nanti akan kasih tahu. Tenang. Ini. Di situ kamu bisa tahu jalan keluar. Jadi artinya kalau kamu dapat pesan Tuhan itu akan meringankan hidupmu. Dia memberikan jalan keluar, pertolongan yang ajaib. Jadi kerjaan pun bisa jadi beres, ya kan? Tapi mungkin sebagian besar jemaat pasti bilang, Pastor saya nggak dengar sudah dapat pesan dari Tuhan, gitu loh. Karena saya juga beberapa kali saya juga berdoa, ada banyak juga pergumulan masalah. Seringkali saya juga berdoa. Jujur, kok sepertinya nggak ada suara yang terlalu wah kamu nanti akan dapat ini, kamu dapat ini. Latihan. Oke. Kalau kita sudah membiasakan diri dengan Tuhan, setiap saat kita berkomunikasi, latihan dengan Tuhan berbicara, nanti kamu akan tahu. Dia gak bicara di telinga kita kok. Kasih intuisi dorongan dalam hati kita. Yang kamu tahu, oh ini Tuhan mau. Lu bener, sorry. Ketika saya ngelayani misalkan di sebuah acara, tiba-tiba dituju, kamu khotbah ini ya. Kamu buat ini ya, buat ini ya. Tiba-tiba itu ya. Kadang-kadang sadar dengan Tuhan, mesti ngapain ya? Tolong Tuhan, kasih pesanmu. Loh, ketika pesan Tuhan turun, itu dahsyat loh. Saya habis ngelayani di sebuah tempat. Saya itu dapat tugas dalam rangkaian acara itu. Tugas saya sederhana. Hanya akan berdoa pengurapan. Ya toh? Bukan khotbah loh. Hanya berdoa pengurapan. Tapi bahkan even hal yang kecil itu saya doa ke Tuhan. Aku akan mendoakan orang-orang mengurapi mereka. Tuhan mau apa? Pesanmu turun. Dan bagus dia kasih. Nanti kamu doakan mereka mengurapi mereka. Dengan 3 pengurapan yang Daud dapat. Yaitu pengurapan di Bethlehem. Waktu dia diurapi Samuel ya. Satu lagi di Hebron. Untuk jadi raja di Yehuda. Satu lagi di Hebron. Ketika dia jadi raja Yehuda diurapi. 3 kali. Kerjakan ini. Oke, saya kerjakan Tuhan. Saya mendoakan orang-orang mengurapi dengan 3 pengurapan itu. Dan yang terjadi ketika saya mulai mendoakan. Itu ada hadirat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Itu orang yang biasa tenang. Tiba-tiba ada api Tuhan yang bakar mereka. Mereka begitu bergairah. Dan roh Tuhan kerja dengan dahsyat. Cuman event pengurapan. Bukan khotbah loh ya. Bukan penyembahan loh. Event pengurapan. Jadi artinya setiap saat kalau kamu mau tanya pada Tuhan, dia akan membuat apapun menjadi luar biasa. Pesannya turun. Nah Pastor, saya dengar khotbah Pastor itu dikatakan Niniwe juga dapat pesan dari Tuhan. Nah saya bilang, loh Niniwe kan sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Tidak, bukan orang-orang yang bahkan orang-orang yang jahat sebenarnya. Tapi toh mereka juga dapat pesan Tuhan, Pastor. Nah, maksudnya gini, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya dapat lebih banyak harusnya mungkin ya, Pastor ya. Atau gimana? Betul. Ini bayangkan ya, Niniwe itu kan orang-orang jahat. Ya kan penjahat kita ngomong lah. Mereka orang yang jahat, karakternya jahat. Kalau mereka perang sangat kejam. Tuhan itu pengen menghukum sebenarnya. Tapi gini loh, bisa nggak ya? Sebelum aku menghukum ini, aku memberikan pesan supaya fair. Ya kan? Gak mungkin toh. Ada orang misalkan orang berbuat kejahatan tanpa diadili masuk penjara. Kan gak fair ya kan? Maka ada pengadilan, betul gak? Yang bongkar semua kamu salah ini ya kan? Niniwe sama. Tuhan itu pribadi yang fair. Dia mau hukum Niniwe, tapi sebelum dihukum dia mau fair. Dia ngomong ini dosamu. Bagaimana? Mau berubah gak? Makanya dikasih pesan itu. Nah, memang mesti lewat Yunus pesannya kan? Nah, Yunus yang jamin pesan juga ogah-ogah sebenarnya. Biar aja dihukum lah. Supaya ini orang-orang jahat. Tapi ketika Niniwe dikasih pesan itu, yang luar biasa adalah respon mereka. Respon mereka. Mereka mau mendengarkan pesan itu. Loh, kenapa kok gitu? Kan Tuhan itu luar biasa ya.
tiap kali dia berkomunikasi dengan satu orang, sekelompok orang, dia selalu pakai sebuah cara yang bisa dimengerti orang itu. Itu luar biasanya Tuhan. Dia berkomunikasi dan dia berharap orang itu mengerti apa yang dia mau sampaikan. Nah, Niniwe itu kan bukan orang kenal Tuhan. Sementara yang menyampaikan pesan itu adalah Allahnya orang Israel, ya kan? Yang gak ada hubungan dengan mereka, gak ada hubungannya. Tapi gimana ya cara Tuhan ini supaya ini yang aku sampaikan ini nyampe. Saya kan kasih ilustrasi bagus dalam kenyataan. Orang-orang Niniwe itu menyembah seorang dewa, yaitu Dagon. Dan ada lagi dewa perempuan yang seperti istrinya juga. Nah, yang aneh adalah dewa Dagon itu dewa yang kepalanya manusia. Dari perut ke bawah itu ikan. Nah, itulah orang Niniwe kenal itu dewa mereka kan. Nah, tahu tidak ada satu peristiwa sebelum Yunus sampai ke Niniwe, apa itu? Jadi telan ikan. Dan dimuntahkan kan? Ketika orang Niniwe ngerti bagaimana orang ini datang di Niniwe, karena ada ikan yang telan dia dan dimuntahkan, seakan-akan Yunus itu bukan dari Tuhan loh, tapi dari perut ikan. Ada ikan yang memuntahkan dia keluar dan membawa pesan bertobatlah. Dan orang itu tahu, oh ikan ya, kan dewa kita yang mengeluarkan manusia, dan manusia ngomong bertobat. Buat orang-orang Niniwe masuk akal, dewaku Dagon yang pakai orang ini berbicara. Loh, Tuhan itu luar biasa loh. Dia bisa mengubah ceritanya. Dia merekayasa demikian supaya orang ini gak usah dihukum kalau mau percaya. Responnya di luar dugaan. Mereka pakai baju pertobatan, kain karung, ya kan? Sackcloth yang istilahnya itu baju yang tidak enak itu, yang dari bulu unta biasa dibuat. Yang gatal, nggak enak, dipakai, pakai abu di kepala mereka, bertobat. Dan Tuhan berkata, aku ampuni. Aku ampuni. Dia memberikan pesannya, mengkomunikasikan dengan cara yang bisa ditangkap orang Niniwe. Itu hebatnya Tuhan kita. Ya Pastor. Nah Pastor, kalau gitu bagaimana sih respon kita waktu kita tuh dapat pesan dari Tuhan? Karena kita tidak hanya ngomong yang jelek seperti Niniwe bertobat. Tapi seringkali kan kita dapat pesan-pesan yang dari Tuhan. Nah respon kita pertama waktu kita dapat pesan Tuhan sehingga pesan itu bisa jadi dalam kehidupan kita itu apa responnya Pastor? Kadang pesan Tuhan ada dua macam ya. Satu warning. Satu juga janji baik, janji yang bagus ya kan. Nah ketika warning datang banyak orang gak suka. Misalkan kamu harus bertobat. Misalkan jangan buat ini. Hati-hati, jangan diteruskan. Nah itu warning. Respon kita gimana? Waktu kau dengar itu dan kamu jengkel, marah, gak mau dengerin, nah itu akan terjadi hal buruk karena respon lu jelek. Hal bagus juga bisa terjadi. Tuhan akan membuat ini, memberkati kamu. Tuhan menyembuhkan kamu, memulihkan usahamu. Kalau kamu gak mungkin lah, ya gak jadi. Tapi kalau kamu bisa punya respon yang bagus, waktu disampaikan pesan itu, kamu percaya. Ya Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Aku mau percaya, mau menerima, akan jadi. Karena itu respon kita sangat menentukan. Pesan Tuhan jadi atau tidak, tergantung kita. Oke. Jadi cara responnya itu kalau memang itu sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang ini kita mesti percaya pokoknya. Pegang itu ya Pastor ya. Jangan lalu aja. Oh iya dianggap gitu. Berarti kamu gak percaya bener ya. Kalau kamu anggap lalu ya udah kamu gak percaya. Oke. Ya saudara semua, jadi saudara dapat pesan dari Tuhan sekali lagi. Pegang pesan itu, percaya. Kalau itu warning tadi ya Pastor, ada dua macam ya. Bisa jadi warning, peringatan, tapi juga satu pesan yang baik. Tapi selalu berarti harus ada orang-orang yang pegang akan firman itu ya. Tidak boleh dibuang ya, maksudnya menghargai ya. Kerendahan hati yang membuat orang mau menerima apa yang disampaikan. Orang sombong, dia gak mau terima. Tapi orang yang rendah hati, apapun yang disampaikan, dengan sebuah kerendahan hati, dia bisa menerima itu. Dan apa yang buruk akan bisa dibatalkan ya. Apa yang baik bisa dia terima. Karena sikap dia adalah kerendahan hati. Nah Pastor, bagaimana sih kita mengartikan sesuatu pesan itu dari Tuhan? Karena gini, seringkali Tuhan berkata sesuatu kan kita menangkapnya kadang berbeda Pastor. Saya ingat ada satu cerita, ada seseorang waktu didoakan dan seorang hamba Tuhan memberikan suatu pesan yang kuat, berkata kamu akan sembuh dari sakitmu.
Dan orang ini kemudian pegang itu sebagai suatu kepercayaan dan tiba-tiba dia cerita kepada keluarganya juga bahwa aku dapat pesan Tuhan, aku akan sembuh. Karena hamba Tuhan itu berkata Tuhan akan menyembuhkan kamu. Tapi tiba-tiba sekian waktu kemudian akhirnya meninggal. Nah, kemudian banyak keluarga juga kemudian mempertanyakan itu dan mungkin kecewa juga loh. Kok seperti ini gitu loh. Nah, makanya bagaimana sih kita juga mengartikan akan pesan Tuhan yang datang dalam kehidupan kita supaya kita nggak salah nih. Kalau Tuhan bilang sembuh ya pikiran kita ya sembuh, benar-benar sembuh. Tapi bisa jadi kok udah tidak sakit lagi. Dipanggil Tuhan pulang. Lah gimana dong ini? Jadi kan mungkin ini yang kadang membuat orang juga, ya saya nggak tahu ya, mungkin juga orang jadi kayak sedikit antipati dengan aduh pesan-pesan Tuhan gitu percuma lah gitu loh, hasilnya kok beda gitu loh. Nah itu gimana Pastor? Ya karena gini, betul-betul ketika pesan Tuhan datang, hati-hati dengan cara mengartikan pesan itu gitu ya kan. Kayak kami dulu pernah mengalami ketika ada janji Tuhan buat anak yang kedua ya. Karena kan waktu anak kedua kami sebelum lahir tuh memang istri saya punya problem di kandungannya, sebab satu dari indung sel telurnya udah dipotong. Karena dulu kami waktu di Palo pelayanan mengalami ada masalah di sana karena ada kehamilan di luar kandungan, terpaksa dipotong. Sehingga indung telurnya cuma satu. Nah, akibatnya adalah orang berkata, dokter berkata sulit untuk mengandung lagi karena cuma satu. Pesan Tuhan datang. Kamu nanti bulan depan kamu akan punya anak. Nah, kalau katakan bulan depan punya anak, artinya bulan depan akan hamil kan? Ya kan? Nah, betul, dia udah tes pack, kok negatif ya? Tes lagi negatif ya? Sampai 3 bulan. Negatif terus. Ketika itu ya sudahlah. Kok katanya bulan depan? Ya udah selesai. Nah, kemudian 4 bulan kemudian mengandung. Dan akhirnya lahir bulan November. Nah, janji itu diberikan bulan Oktober. Bulan depan punya anak. Nangkapnya bulan depan hamil. Ternyata tahun depan di bulan November, di 1 tahun, sebulan setelah janji itu melahirkan anak itu. Gitu? Salah nangkap kan? Bulan depan artinya November loh. Akan punya anak. Dipikir bulan November hamil. Enggak, kan 9 bulan orang hamil ya kan. 4 bulan kemudian baru hamil. Dan tahun depannya, di bulan depannya, yaitu bulan November, kan dijanji bulan Oktober, anaknya lahir. Jadi kita kan salah tafsir toh. Tapi benar gak Tuhan? Benar loh. Satu lagi contoh. Ketika saya satu kali beli rumah. Di rumah kami buat perjanjian setahun lunas rumah itu ya. Di notaris. Dan Tuhan dengan cara ajaib menolong. Sebenarnya gak mungkin setahun. Karena uang kami gak pernah cukup untuk bisa nyicil selama setahun. Mungkin 3-4 tahun lah baru. Tapi di notaris perjanjiannya dalam setahun akan melunasi. Tapi karena kami gak di bank, langsung privat ke orang ya. Dan ketika betul terjadi, hari itu nyicilnya betul 14 bulan lunas. Nah ketika saya satu kali komunikasi dengan Tuhan, kan di notaris setahun nih perjanjiannya. Kok hari ini 14 bulan? Berarti kan setahun lebih 2 bulan ya kan? Saya protes dengan Tuhan, ngobrol-ngobrol. Dia bilang enggak setahun kok. Enggak Tuhan, 14 bulan. Tiba-tiba Tuhan ingatin gini, kamu berapa kali gak bisa nyicil ke orang itu? 2. 14 kurang 2, 12. Berapa 12? Setahun. Betul toh? Jadi pesan Tuhan yang datang dengan kenyataan saya gak bisa ngerti. Saya salah tafsir. Saya pikir Tuhan kok 14 bulan ya? Janjimu di notaris 12 bulan loh. Yang kita buat perjanjian Tuhan yang buat 12 bulan. Kok 14 bulan? Dan Tuhan berkata 2 bulan kamu udah bisa nyicil kan, gak punya duit. 14 tahun kan? Kan 2 kan fail, gagal, gak dihitung. Nah makanya nafsir itu hati-hati. Nah gitu loh. Ya toh? Itu masalah. Ya tadi itu betul. Sembuh, karena sembuh bisa 2 artinya. Dia gak ngalami sakit lagi. Dibuat Tuhan pulang. Nah, ini kadang itu yang bikin, ya itulah orang jadi. Nah kalau misalnya kejadian seperti itu, responnya gimana itu? Dapat pesan Tuhan, kita sudah mengerti, oh kira-kira begini, tiba-tiba, loh kok beda gitu atau atau gimana gitu? Lah makanya ketika dapat pesan Tuhan, kayak saya kan ini aku 2 kali fail juga loh ya, mengartikan. Tapi emang tidak rugi sih ya kan, tidak rugi. Walaupun salah arti, tapi
Akhirnya jadi juga, oh aku tahu ini tuh maksudnya. Makanya kan gitu loh. Cara pikir kita dengan cara pikir Tuhan itu sangat jauh. Pikiran kita. Makanya jangan seenaknya, oh kayak gini kira-kira gitu loh. Mesti Tuhan, apa sih artinya Tuhan yang disampaikan ini? Supaya kita bisa menangkap dengan tepat. Kita gak salah dan ujungnya apa? Banyak orang kecewa. Ya kan? Tuhan akan berkati kamu. Gini. Lah, waktu diberkati itu apa ya artinya ya? Kadang-kadang Tuhan juga persoalan datang loh. Bahkan ada masalah. Ternyata lewat masalah itu kita diberkati. Ya toh? Nah, contoh nih, yang lagi viral di Indonesia, penjual es gabus. Oh iya, lu baca nggak? Baca es gabus. Kalau kita ngelihat dalam cerita orang itu, kira-kira Tuhan tuh berkati orang itu nggak sih? Dia miskin loh, sial loh. Ditangkap hari itu di apa namanya esnya diambil, diapain gitu, pokoknya dia ngalami perlakuan yang kurang baik ya kan. Nah, tapi endingnya dia diberkati loh. Dia dikasih motor. Saya lihat ada datang kasih modal uang banyak banget. Ya kan loh. Ucapan blessing buat dia hari itu. Ya toh, ya kamu diberkati. Apakah hari itu ketika dia esnya diambil, dia diperlakukan dengan tidak baik, itu berkat nggak? Kalau kita bisa tafsir, mana berkatnya nggak ada nih. Tapi endingnya kita ngelihat dikasih motor. Ini dapat uang banyak. Banyak orang nolongin dia. Bahkan dibawa naik haji kalau nggak salah, naik umroh itu. Saya ngelihat. Nggak sengaja sih lihat beritanya. Ini apa sih kok orang pada ribut gini? Ternyata itu blessing loh. Makanya jangan dulu buru-buru ya Tuhan kamu jahat. Katanya diberkati, mana kayak gini. Aku jalan persoalan. Tenang dulu. Cerita belum selesai. Masih koma nih. Nah, itu cerita bagus tuh itu. Cerita belum selesai, tapi endingnya bilang, wow, orang ini sampai ketemu sama gubernur segala loh dia omong-omong. Luar biasa. Gara-gara apa? Dia ngalami bukan blessing, penderitaan. Tapi endingnya blessing. Jadi blessing tenang. Jangan salah tafsir. Kalau ngelewati yang gak enak tenang dulu. Tenang dulu ya. Belum selesai. Nah kalau itu kita sudah dapat pesan dan sepertinya belum jadi. Tenang dulu. Jangan buru-buru menghakimi Tuhan dulu ya. Bahwa Tuhan tidak menepati janjinya atau salah dalam menepati. Oke Pastor. Nah saya mau tanya berikutnya nih. Berarti apakah anak Tuhan harus mengejar pesan Tuhan dari hamba ke hamba Tuhan? Supaya mereka bisa dapat sesuatu. Lah gini loh. Kita gak bisa maksa Tuhan memberikan pesannya. Ya, jadi Tuhan memberikan sesuatu itu berdasarkan keinginan Tuhan. Nah ada banyak kecenderungan yang negatif, yang buruk di dalam gereja, masyarakat. Yang mereka cari nabi-nabi Tuhan. Untuk tanya Tuhan mau ngomong apa sama aku tuh. Gitu loh. Hati mereka gak ke Tuhan loh. Mereka ke pendeta itu atau hamba Tuhan itu, kota nabi itu. Gitu loh. Jadi itu yang salah. Dan banyak orang mereka tidak mau pribadi, harusnya nih ya. Setiap orang itu menantikan pesan Tuhan pribadi. Dengan apa persoalannya. Nah, tapi orang kan kadang-kadang malas ya. Lebih suka yang instan. Bagaimana aku cari orang yang peka, ini peka nih. Gue datengin, minta pesan Tuhan. Loh, itu gak ada salahnya. Tapi kalau jadikan kebiasaan dalam kehidupan kita, itu yang salah. Apa-apa cari orang, salah. Kenapa gak apa-apa cari Tuhan? Gitu loh. Sekali-sekali boleh Tuhan kasih pesan lewat orang, boleh. Tapi yang Tuhan inginkan, engkau dengan Tuhan punya sebuah komunikasi, kedekatan. Tuh, kenapa Tuhan kasih pesan? Sebab kerinduan hatinya, dia dengan kita punya sebuah kedekatan. Ada komunikasi. Kalau kamu gak mau, berarti kamu lewat orang ketiga dong. Gitu? Kamu gak langsung lewat cari orang dulu. Gitu loh. Harusnya dengan Tuhan langsung. Tapi ketemu dengan nabi-nabi gak salah. Mereka juga bisa menyampaikan pesan Tuhan. Tapi jangan jadikan obsesimu semua cari orang salah. Gitu loh. Karena biasa lebih bombastis. Kalau sama nabi kan langsung tiba-tiba, wah Tuhan berkata gini. Kalau kita dengan Tuhan sendiri kadang suaranya kadang ya sederhana, simple ya, tidak terlalu luar biasa gitu ya, berkati atau misalnya ngampuni atau apa. Kadang kata-katanya sedikit sih kalau saya, pengalaman saya. Kalau Tuhan ngomong tuh tidak pernah terlalu banyak-banyak. Sedangkan kalau nabi itu biarkan Tuhan yang ngomong, lu tidak usah paksa Tuhan, ya kan? Kalau emang Tuhan kasih pesan, dia akan ngomong. Nabi itu ngomong sama itu. Saya juga berapa kali gitu. Saya tidak berharap diomongin macam-macam. Tapi ketika ada nabi datang, tiba-tiba dia ngomong tentang hidup saya gini-gini, ya sudah.
Saya terima dengan iman. Tapi saya nggak nyari, nggak ngejar. Oke. Gitu. Nah, Pastor, saya bertanya tentang yang waktu Pastor itu mendoakan. Apakah kalau hamba Tuhan tidak mengucapkan entah itu nubuatan atau doa, maka itu tidak akan terjadi? Contohnya itu saya dengar dari kesaksian bagaimana ada perempuan yang minta didoakan kepada Pastor Victor. Kemudian setelah pulang dia ngalami blessing di dalam perjalanannya dan sebagainya. Yang saya mau tanyakan adalah begini, dan mungkin jemaat juga akan menanyakan, apakah kalau dia tidak dapat pesan dari Pastor Victor mengatakan kamu diberkati gini, apakah dia tetap diberkati, dia akan mengalami hal yang sama, atau dia tidak akan mengalami itu karena dia tidak dapat doa dari Pastor Victor? Bisa nggak dapat. Karena kenapa dia kok dapat hari itu? Sebab dalam hati yang pertama nih ada keinginan. Alkitab berkata ketuk akan diapain? Dibuka pintunya. Nah, kalau kamu nggak ngetuk, nggak ada keinginan yang kuat akan satu hal, ya toh? Bagaimana Tuhan kasih kamu? Kamu tidak punya keinginan, minta akan diberi, cari kamu akan dapat. Tuhan ngajar tentang apa? Doa, betul kan? Jadi orang itu datang dengan sebuah pengharapan yang kuat. Aku mau didoakan supaya aku terima sesuatu yang dari Tuhan. Aku mau didoakan karena kerinduan yang besar itu. Ya, saya cuman saluran ya. Antara dia dengan Tuhan loh. Pendeta itu saluran. Bukan saya yang kasih dia, enggak bisa. Karena kerinduannya Tuhan ngelihat. Tuhan kasih pesan. Betul, ini dengar-dengar ya. Ada orang yang punya kerinduan. Rinduan dulu. Iya, yang kepada Tuhan. Tuhan aku pengen gini-gini lewat saya. Ya, Tuhan kasih pesan ini, ngomong ini. Saya sampaikan. Tapi kalau dia enggak minta ke Tuhan dengan kerinduan besar, ya tidak ada lah, wong dia tidak pengen, dia mengharapkan. Yang menyampaikan juga nggak bisa nyampaikan apa-apa ya, kalau memang tidak ada sesuatu. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak bisa karang-karang. Iya. Kalau saya ngarang sendiri, juga ada papanya. Yo paling doa formal lah. Doa Tuhan formal. Yesus lindungi berkati. Ya sudah itu aja. Tapi ini bukan doa formal loh ya. Benar-benar ada sebuah pesan yang Tuhan kasih. Ya udah dia receive by faith, dia terima dengan iman dan terjadi. Cepat banget jadinya. Dia bilang aku pulang dari tempat Pak Victor, sekali kemudian ada orang berkata aku belasan juta. Aku udah pernah ngalamin gitu. Kok tiba-tiba terjadi? Aku kerja, tiba-tiba dikontrak orang untuk kasih ngelesin anaknya 2 tahun. Dibilang aneh. Tapi karena sebelum pulang, aku tuh sangat berharap Tuhan tuh memberkati aku, menolong aku. Imannya dijawab Tuhan, walaupun lewat saya gitu loh perkataannya ya. Iya. Tapi jangan sampai besok-besok akan gitu tuh. Ya. Pokoknya datang ke Pak Victor. Desire, kerinduan hati yang kuat. Kalau kamu datang juga biasa-biasa, Tuhan juga gak ngomong ngapain. Jatuh Tuhan gak, kalau hatimu gak sungguh-sungguh, ya enggak, Tuhan gak ngomong. Gitu. Gitu ya, saudara keluarga HR dan Ever Church. Jadi jangan nanti dengar khotbah itu ngantri semua nanti ke Pak Victor. Tidak ada. Mana pesannya itu? Gini loh, minta semua. kalau kamu ikut-ikutan, gak ada hasilnya. Itu sebuah dorongan dari Tuhan. Oke, Pastor. Nah, sekarang gini, kalau misalnya saya sendiri nih Pastor, atau jemaat juga pengen jadi orang juga yang menyampaikan pesan Tuhan kan. Bukan cuma Pastor aja, tapi juga pengen juga menjadi seorang yang menyampaikan pesan Tuhan. Karena saya dengar Pastor Victor berkata juga di khotbah itu setiap orang bisa jadi penyampai pesan. Nah, apa yang sebenarnya supaya saya juga bisa menyampaikan itu kepada orang-orang, orang bisa mengerti. Iya betul. Sebegini kuncinya adalah kita menyiapkan hati kita. Tuhan pakai aku. Jadi gini, pesan yang disampaikan dari mulut kita itu nggak semuanya spektakuler. Kadang-kadang pesan-pesan yang simpel, yang sederhana. Yang saya katakan cerita itu ya, ada satu orang ibu yang satu kali naik mobil, dia berhenti di pinggir jalan karena dia lihat ada pemulung yang lagi korek-korek sampah. Tuhan kasih dorongan, turun ngomong sama dia, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan melihat kamu. Ternyata pesan yang singkat itu gak spektakuler kok. Alah semua bisa ngomong Tuhan mengasihi kamu, ya kan? Iya. Tapi bukan masalah spektakuler apa enggak. Pesan itu dari Tuhan yang ditaruh di hati ibu itu. Waktu dia ngomong, orang itu nangis. Dan dia cerita, aku tuh mau bunuh diri sebenarnya, gak kuat dengan hidupku. Jadi pemulung, susah, menderita. Aku pengen mengakhiri hidupku. Tapi dengan kamu ngomong hari ini, aku tahu ada Tuhan yang melihat aku dan mengasihi aku. Dia batal mengurungkan niatnya. Nah, itu kan luar biasa. Apakah hebat pesannya?
Tuhan mengasihi kamu. Gak hebat kok. Dan itu biasa pesan yang disampaikan banyak orang. Persoalannya adalah, maukah engkau bersedia dipakai Tuhan menyampaikan pesan? Kadang-kadang di gereja ketemu satu orang, kamu cuma tepuk pundaknya mungkin. Ya Tuhan tuh bangga loh dengan kamu. Itu pesan Tuhan buat dia loh. Mungkin dia lagi dalam pelayan, lagi down. Dia mungkin merasa gagal. Tapi dengan tepukan dan katakan, Tuhan bangga dengan kamu. Membangkitkan semangatnya kembali. Untuk kembali melayani. Kita gak pernah tahu loh. Satu patah, dua kata yang sedang kita ucapkan. Seringkali sedang mengubah hidup orang lain. Kalau kamu siap loh. Mau dipakai Tuhan. Tidak usah takut. Tidak usah kayak pengkhotbah yang panjang-panjang. Enggak. Hanya satu kata, dua kata. Cukup. Tapi kamu tuh mau Tuhan pakai aku loh. Menyampaikan pesanmu. Akan dipakai. Tapi yang disampaikan pesan adalah yang dari Tuhan atau tanda petik formal? Formal. Bukan formal, beda-beda. Gini loh, bukan dari kita. Makanya saya tekankan pesan Tuhan. Artinya Tuhan yang ngomong, bukan kita loh. We not created. Kita gak menciptakan itu. Oh kata semua orang, kamu gini ya, kamu gini. No. Itu Ramatama. Kalau dia bilang, kamu luar biasa, kamu berkati. Bukan. Jadi betul-betul kamu tahu spesifik. Tiba-tiba Tuhan kasih dorongan, ini loh orangnya. Perlu satu kata menguatkan dia. Kadang-kadang kamu perlu orang, kamu ngomong sesuatu kata-kata encourage, sebenarnya dari Tuhan ya. Dan itu tiba-tiba menyentuh orang itu. Gitu. Loh, saya dengan pendeta kadang-kadang juga memberikan encourage loh. Saya pernah ada pendeta itu ya, yang lagi doa gitu ya, lagi mendoakan orang. Saya datangin dia. Terus saya juga menumpangi tangan pendeta itu. Dan dia bersaksi, Pastor thank you ya. Waktu kamu tadi mendukung aku untuk mendoakan orang yang lagi punya problem itu. Ikut menemani mendoakan. Itu tiba-tiba roh Tuhan kerja dengan dahsyat. Dan tiba-tiba aku ngalami, Tuhan tunjukin semua problem orang itu loh. Detik kamu tuh numpang tangan buat aku, mendukung aku, bersama-sama menemani aku mendoakan orang itu. Tuhan ngomong banyak. Buat dia pendeta itu, hari itu aku menyampaikan pesan Tuhan saya. Menolong dia. Tuhan akan memakai kamu loh untuk doain dia. Dan dia bisa lancar doain orang itu. Dengan persoalannya. Loh kadang-kadang kita disuruh Tuhan tuh taat aja lah. Mengerjakan, menyampaikan itu ya. Pastor, apakah itu bisa dipelajari? Karena kan bukan dipelajari ya. Ya dipelajari kayak zaman dulu kan kayak kelas nabi-nabi kayaknya. Elisa punya kelompok nabi-nabi. Ini kayak banyak sekali nabi-nabi. Apakah pesan Tuhan tuh memang bisa disampaikan, bisa dipelajari seperti itu atau? Kalau saya gini, dilatih. Saya itu dulu punya kerinduan. Karena saya lihat orang-orang kok pada hebat-hebat ya. Orang-orang itu bisa dengar suara Tuhan. Bisa dapat vision, penglihatan. Bisa dengar suara Tuhan. Kok aku enggak? Dan muncul desire, kerinduan dalam hati. Tuhan aku juga pengen. Mendengar suaramu, si aku bisa menyampaikan. Kita gak mungkin bisa menyampaikan kalau kamu gak dengar. Ya kan? Jadi kunci pertama dengar. Jadi saya bilang, Tuhan aku mau punya kerinduan lah mendengar suaramu. Dapat penglihatan. Nah ketika saya tuh punya kerinduan, minta ke Tuhan, dikasih. Nah pertama waktu muncul suara Tuhan, saya kan takut. Ini suara Tuhan apa bukan? Nah itu dia tantangannya. Saya belajar mentaati mengerjakannya. Ada yang salah gak? Ada lah. Tapi ada juga yang benar. Nah terus saya latih. Lama-lama saya tahu. Oh ini dari Tuhan. Sampaikan. Ini vision dari Tuhan. Ini suara Tuhan. Saya sampaikan. Karena kamu latihan. Kan itu belajar ya. Walaupun gak ada gurunya loh. Cuma saya lihat orang lain. Gini-gini saya belajar. Dengan Tuhan sendiri. Lama-lama bisa menyampaikan. Akhirnya apa yang sampaikan tuh saya gak usah takut. Ini dari Tuhan karena apa? Belajar. Gak bisa langsung hebat tajam. Enggak. Pelan-pelan asal mau dilatih Tuhan gitu. Pastor. Nah tadi saya juga dengerin lagi khotbahnya. Dan ada yang namanya Saul nih, dia gagal nih. Nah, firman Tuhan sudah diucapkan pada Saul dan dia gagal. Nah, di masa-masa kritis sebenarnya ya, waktu sudah mendengarkan firman Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Respon, ya tadi sudah respon, tapi juga apa sih yang sederhana yang kita bisa lakukan waktu kita dengar suara Tuhan supaya suara itu nggak jadi gagal? Apa namanya? Betul. Apa yang sudah diucapkan jadi nggak jadi gagal? Karena Saul gagal ternyata. Setelah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan itu clear banget ngomong sama Saul loh. Gitu. Kalau kamu perang nanti menang, raja dibunuh. Semua jarahan pustakan, ya kan?
Kan jelas banget. Nah, Saul mau mengerjakan gak? Mau. Tapi gini loh, waktu dia mau mengeksekusi mengerjakan, muncul suara lain. Nah itu dia. Yang berkata, sayang ya kalau dimusnahkan. Ya kan? Memang Alkitab tidak tulis. Tapi akan muncul suara lain yang di hatinya Saul. Berkata sayang dimusnahkan. Nah, sekarang kamu dengar suara yang mana? Apakah perintah yang pertama, bunuh Agag dan juga semua jarahan, atau suara kedua yang sedang muncul, sayang ya, kan bagus. Dan dia dengar suara yang kedua. Dia nggak bunuh rajanya, dan dia bunuh sebagian dari binatang itu, yang jelek, yang bagus dikumpulin, disimpan, nggak buat korban kok sebetulnya, dia sembunyikan buat dia. Tapi karena ketahuan, kebongkar, makanya dia ngomong buat korban Tuhan. Tapi dia sudah salah. Kenapa? Dengar suara lain. Tantangan kita adalah kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, muncul suara lain juga. Misalkan ada suara berkata, Tuhan berpesan nih, God will bless you, akan diberkati Tuhan. Muncul suara lain. Apa iya? Tuhan berkati kamu orang kayak gini kok diberkati. Usahamu kecil. Kalau gede usahamu kamu diberkati. Tiba-tiba suara yang lain akan mengganggu, disturb noise. Bukan lagi voice of the Lord, tapi noise dari musuh. Dan tiba-tiba kamu percaya noise lebih daripada voice-nya Tuhan. Kayak Hawa. Tuhan ngomong jangan makan buah yang di tengah taman. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Suara Tuhan loh. Pesan Tuhan. Pesan setan apa? Makan. Kamu akan seperti Allah. Dan dia pilih mendengar suara yang kedua. Hancur. Saul ada suara kedua yang ganggu dia. Dan dia percaya dengan suara kedua daripada pesan Tuhan. Hancur. Itu aja kok. Nah, Pastor, itu kan mungkin karena Nabi sendiri menyampaikan kepada Saul kamu harus kerjakan. Ini Adam dan Hawa juga dengar langsung dari Tuhan yang datang. Nah, seringkali kan kita ini kan tidak mendengar dari hamba Tuhan atau kasih pesan kita hanya kayak muncul di dalam hati kita misalnya. Kamu harus memberi. Nah, gitu. Tiba-tiba kan muncul pasti suara yang lain lagi. Jangan memberi. Eman-eman. Nah, karena ini sama-sama tanda petik tidak real langsung itu yang lebih susah. Susah banget buat kita ini benar ngasih atau enggak, atau ini benar ngambil atau enggak, harus gimana. Itu yang kadang seringkali pergumulan yang mungkin juga pasti jemaat Higher Than Ever pasti banyak sekali mengalami. Kecuali memang langsung Pak Victor ngomong ya misalnya, kamu harus nabur, beri ini misalnya gitu, kamu harus kasih sekarang jumlahnya segini, kan gitu. Tapi kalau kita dari tiba-tiba kayak muncul tidak dari yang ngasih tahu siapa, hamba Tuhan nggak ngomong, atau cuma muncul dari hati tiba-tiba kamu ngasih segini, tapi muncul lagi suara. Nah itu yang bagaimana tuh Pastor membedakan, karena pasti banyak yang mengalami. Kalau saya merasa bukan karena orang yang ngomong. Kalau saya langsung dari Tuhan ngomong. Ini ada acara ini, kamu nabur dong. Halus suaranya, nggak keras kok. Tiap kali itu muncul, oh iya. Ya sudah Tuhan gue tabur. Ya betul. Tuhan kadang-kadang sering ngomong. Ada orang ini. Loh, kalau ada juga orang bukan karena belas kasihan saya, karena Tuhan ya. Ada orang susah minta bantuan, kalau Tuhan bilang enggak, saya enggak mau. Tapi kalau Tuhan gerakkan, saya tabur, nolong orang itu. Jadi artinya saya ini dengar suara Tuhan langsung, yang walaupun buat saya tidak enak. Nah, seringkali ini kalau kita mau ngecek suara Tuhan ya, kalau dia ngomong itu bertentangan dengan keinginan kita seringkali, yang tidak nyaman buat kita. Kebanyakan suara Tuhan, kebanyakan dia saya ngomong ya, yang gak nyaman. Tabur, nyaman gak? Hidup dalam kebenaran, nyaman gak? Enggak. Puasa, nyaman gak? Enggak enak. Jadi kebanyakan yang Tuhan omongin itu, yang dari Tuhan tuh sedikit tidak enak buat kita. Mematikan daging. Tapi kalau itu yang nyaman-nyaman, ya bisa Tuhan juga gitu loh. Tapi sebagian besar tuh cirinya adalah gak nyaman buat kita. Gitu loh, gak enak buat kita. Kerjain aja, nanti kamu akan lihat hasil yang luar biasa. Gitu. Ciri yang pertama itu Ciri yang pertama, suara Tuhan biasanya tidak nyaman dengan buat daging kita. Iya, daging buat kita tidak enak. Nyaman pasti. Dan uang kita keluar banyak gitu untuk nabur, pasti gak enak, siapa yang mau. Kalau bisa gak usah keluar lah, ya kan. Ada ciri kedua gak? Itu suara Tuhan. Ciri kedua. Kalau Tuhan gini, ciri kedua, dia memberikan damai. Sekalipun gak enak tapi damai hatinya. Oh iya betul, ini Tuhan. Tiba-tiba kamu bisa relate dengan firman. Oh firman ada kok tentang ini.
Kalau kamu nabur, kamu akan di sini. Diberkati Tuhan. Ya udah kasih aja. Akhirnya kamu tenang, damai. Ya kan? Karena kamu tahu ada firman juga yang berkata gini. Udah lepas, percaya. Ada damai sejahtera. Sekalipun gak enak tapi damai hatimu. Kamu kerjakan. Itu luar biasa. Saat ini example ya. Satu kali Tuhan tuh nyuruh saya ngasih mobil. Ya kan? Saya lagi berdoa. Bukan doa untuk mobil, bukan. Doa untuk hal-hal lain. Tiba-tiba ngomong, mobilmu 1 kasih ke gereja. Persembahkan. Ya kan? Kalau saya tuh senang kasih jadi example, contoh. Iya. Karena banyak orang mengkritik pendeta. Pendeta pengen ngambil itu kan. Kalau katanya pendeta tuh ngambil perpuluhan, ngambil persembahan. Saya bilang, saya bukan jenis gitu. Saya itu malah kebanyakan nabur. Sampai ada hamba Tuhan ngomongnya, Pastor Victor, hidup kamu kok sederhana banget ya. Kamu itu kebanyakan nabur. Saya bilang, enggak lah. Karena semua apa-apa itu nabur gitu. Dan Tuhan ngomong, ambil mobil makasih. Ya hari itu, ya sudah gak apa Tuhan. Ya hari itu saya serahin, saya suruh jual. Lalu transfer uangnya. Tapi saya bersyukur. Setelah selesai itu, tiba-tiba ada pesan Tuhan. Sebelum bulan ini berlalu, I will bless you. Dengan mobil yang lain. Tapi gak ada duit tuh. Tapi betul sebelum bulan itu berlalu, Tuhan pakai cara gimana caranya? Saya dapat mobil lagi. Menggantikan. Ternyata dia cuma nguji hati, ya kan? Kalau kamu itu mau dengan aku, rela. Lu orang bilang, lu harusnya kan dapat mobil 5. Gitu serakah ya kan? Buat Tuhan dia nguji. Ini mobil kamu lepaskan, percaya kepadaku. Aku ganti. Dia langsung dengar saya sama Tuhan. Enak gak? Gak enak. Tapi damai. Tak kerjakan aja. Dan ternyata Tuhan itu menguji hati. Diganti. 2 hal. Masih ada 3 pastor? Nah. Itu kebanyakan. Ya kan sudah 1 apa namanya tadi? Bertentangan dengan daging. Kemudian tapi ada damai. Damai sejahtera. Kan saya tanya kalau ada yang ketiga lebih spesifik lagi. Oke, saudara. Nah, ini 2 lagi yang terakhir pastor sebelum kita selesai. Pertama, kedua terakhir sebelum selesai. Understanding kan menjadi membuat kita sulit ya menerima akan pesan Tuhan, ya kan? Jadi karena understandingnya Petrus hari itu yang khotbah itu salah, menghalangi dia untuk dia itu menerima akan pesan Tuhan. Berapa kali ditolak sampai sama Petrus. Bahkan saya sempat dengar Pastor Hengki habis itu naik kan, dia menjelaskan bahwa bahkan tuh harus pilih Paulus nih ke bangsa-bangsa lain. Gara-gara Petrus tidak bisa menerima akan satu pesan yang dari Tuhan. Nah, bagaimana sih kita bisa mengubah understanding kita supaya kita itu selaras dengan Tuhan sehingga pesan yang dia berikan itu kita bisa terima. Sekali lagi tadi understanding yang salah yang di awal kita bicarakan, dikasih pesan kamu sembuh nih ternyata. Loh kok begini. Nah, supaya selaras tuh gimana Pastor? Jadi gini, pikiran kita dengan pikiran kita itu kan beda, ya kan? Jauh banget, sejauh langit dan bumi. Nah, penghalang terbesar logika kita. Nah, dalam peristiwa Petrus ini sangat sulit untuk mengubah adat kebiasaan yang udah dia terima bertahun-tahun. Dia udah usia berapa waktu itu? Cukup tua loh dia. Nggak tahu mungkin 50 tahun atau di atas itu loh usia Petrus, ya kan? Nah, di usia sudah cukup tua, pelajaran Judaismenya sudah sangat melekat kuat. Nah, untuk mengikis pola pikir yang lama ini itu susah banget, ya kan? Nah, betul Tuhan nggak nyuruh dia sih makan binatang haram, enggak, cuman ilustrasi. Nah, tapi di pikiran Petrus terekam bahwa kita ini dipanggil melayani hanya untuk orang Yahudi. Ya kan? Hanya orang Yahudi. Makanya Tuhan kasih ilustrasi tadi itu loh. Ada kain dengan semua binatang haram. Tuhan mau ngomong. Nah, disitulah Tuhan sebenarnya pengen memberikan cara berpikir yang baru, memecahkan cara pikiran yang lama, mengoyak logika lamanya Petrus. Nah, hari itu Tuhan ngomong bisa nih. Akhirnya Petrus sadar. Oh iya aku mau Tuhan. Aku gak mungkin makan makanan haram ini. Gak mungkin aku melayani orang-orang di luar Yahudi. Orang haram, gak mau aku. Tapi hari itu karena ada understanding itu, dia sadar. Dia akhirnya pergi ke rumah Kornelius melayani. Tapi setelah itu balik lagi ke pikiran yang lama. Jadi kita belajar, rasul hebat itu aja. Kalau terbelenggu dengan logika, susah banget percaya ke Tuhan. Bahkan untuk diubah Tuhan, sangat sulit. Endingnya akhirnya mereka bagi tugas.
Petrus tetap ngeyel, aku hanya untuk orang Yahudi. Dan Paulus berkata, kita bagi tugas. Aku jadi rasul untuk orang-orang yang non Yahudi. Ya kan, jadi artinya susah banget sampai izinkan Tuhan menaklukkan pikiranmu. Gitu loh. Nah, mengizinkannya itu gimana, Pastor? Maksudnya pasti kita pengen yang sederhana, yang sehari-hari, menaklukkan supaya cara berpikir kita bisa sama atau sinkron dengan yang Tuhan mau. Itu gimana cara menaklukkannya setiap hari itu gimana, Pastor? Supaya cara berpikir Petrus aja nggak bisa nih. Misalkan kamu lagi ketakutan. Yang di sini pikiran ya? Iya. Pikiran khawatir gitu ini. Bisa kamu taklukkan. Lu tiba-tiba masuk ke kamar dan mengatakan, aku tahu Tuhan jamin hidupku, melindungi aku, menyertai aku. Firman akan menolong kamu di tengah ketakutanmu. Pikiranmu kan? Dan hatimu yang takut. Kamu kata, aku percaya pada Tuhan. Dan tiba-tiba semua rasa takut, gelisah, reda hari itu. Kamu sudah ambil pikiran Kristus. Karena kamu berkata di dalam waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Tiba-tiba itu menguasai kamu. Artinya kamu gak dikendalikan dengan pikiranmu yang takut. Tapi hari itu ada firman yang datang. Pikiran Kristus datang mengubah ketakutanmu menjadi iman. Atau hal-hal yang lain yang akan kamu kerjakan dalam kehidupanmu. Apalagi misalkan untuk urusan uang nih. Ya kan? Mau bayar sesuatu, mau ini sesuatu. Aduh gimana ya, ini pengeluaran banyak banget. Ya kan? Logika kita berkata, aduh pengeluaran banyak, ini susah nih. Uang tidak ada, susah nih ternyata. Ya kan? Tapi ketika kamu belajar Tuhan, aku percaya akan firman-Mu bahwa kau bisa mencukupkan lebih daripada segala-galanya. Dan tiba-tiba semua itu tertolong dengan cara yang ajaib. Pikiranmu yang berkata duit sedikit gak bisa buat apa-apa. Tapi Tuhan bisa membuat terobosan. Di saat kamu krisis keuangan, tetap lu bisa bertahan hidup, bisa baik. Lalu itu kan dia diubah logikamu. Bisa ya. Alkitab ceritakan banyak loh orang yang menembus logikanya. Salah satunya adalah perempuan janda yang punya 2 anak. Yang mau diambil jadi budak itu. Dan itu benar-benar pikirannya dijebol sama Tuhan loh. Nabi berkata, ambil, pinjam bejananya jangan terlalu sedikit, agak banyak. Masuk kamar, tuangkan minyak sedikit itu. Itu jebol pikiran dia, logikanya loh. Bagaimana mungkin minyak sedikit bisa dituangkan ke bejana yang sangat banyak mengalir. Itu loh yang Tuhan ingin ajarkan buat kehidupan kita. Alkitab mencatat loh. Itu bukan cerita bagus. Itu cerita bisa kita alami dalam kehidupan kita. Betul? Jadi kita perlu dijebol logika kita berdasarkan firman Tuhan. Berarti mesti ngambil dari firman, Pastor. Untuk bisa punya selaras pikirannya mesti ngambil dari firman masuk dalam kehidupan kita. Dan itulah fondasi kita. Alkitab firman Tuhan itu fondasi kita. Kemudian diperkatakan yang supaya kita jadi kuat gitu, Pastor. Counter attack. Menyerang balik logika kita atau menjebol logika kita. Oke. Nah, Pastor, yang terakhir sebelum kita selesai. Kalau saya dengar khotbahnya itu kan kayak gini. Suara itu bertentangan sepertinya suara itu bertentangan dengan firman yang selama ini diucapkan kan. Kan Petrus kan selalu dengar firman. Judaisme kan binatang haram itu Tuhan sendiri yang ngasih firman. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Tiba-tiba dia punya satu pesan yang baru berkata, kamu boleh makan. Kalau aku bilang itu halal, kamu tidak boleh katakan itu haram. Ini kan mungkin buat jemaat-jemaat juga suatu hal juga yang membingungkan ya. Dan butuh penjelasan sedikit dari Pastor Victor. Bagaimana sih kita sudah dengar baca firman nih. Tapi apakah baca firman dengan mendengar suara Tuhan? Kalau tiba-tiba berbeda gimana gitu. Harusnya selaras kedua-duanya. Tuhan cuma kasih perumpamaan. Tapi dia kan gak suruh Petrus makan binatang haram. Enggak. Dia maksudnya adalah nanti. Maksudnya dia adalah, aku sedang menghalalkan kamu menginjili orang di luar Yahudi. Ya toh? Tapi dia kasih 7 itu binatang itu loh. Dia mau nguji Petrus dulu kayak apa reaksinya. Haram. Oh iya, buat kamu haram ya. Kalau orang ini kan haram juga ini. Orang-orang asing ini ya haram juga. Tapi ngomong sekarang, mulai hari ini ada perubahan. Sebab hari ini Yesus datang bukan cuma untuk orang Yahudi. Untuk semua orang. Kamu ngerti lah. Yesusmu yang datang ini sedang adakan sebuah reformasi, perubahan. Bukan ngubah firman, bukan. Yesus datang hari itu adalah mengadakan reformasi. Bahwa kamu selama ini yang cuman sempit pikiranmu. Hari ini enggak loh. Tuhanmu enggak sesempit itu. Selama ini manusia berkata cuman ini. Enggak. Tuhan tuh punya maksud besar, lu gak bisa nangkep.
Tuhan dari dulu sudah pengen menyelamatkan semua manusia. Ya toh? Bukan cuma Yahudi. Tapi karena pikiranmu yang sempit, kamu cuma mikir ini. Hari ini Tuhan sedang membongkar pikiranmu, dibuat jadi lebih besar. Jadi bukan Tuhan itu melawan hukumnya atau perkataannya, bukan. Tuhan memperlebar wilayahmu. Wilayah yang belum kamu jangkau hari ini. Gitu. Ya, jadi tidak bertentangan dengan firman sebenarnya. Jangan salah. Hanya memperlebar wilayah. Kayak gini loh. Kalau kamu punya rumah 100 meter, itu wilayahmu. Ya kan? Kamu cuma ublek-ublek di situ aja, muter di situ. Karena emang wilayahnya 100 meter. Tapi kalau dia memperbesar wilayahmu, 200 km, maka hari itu kamu bisa menguasai lebih banyak lagi. Nah, Petrus itu mau dibuat besar sama Tuhan. Tapi ya memang aku terasul Yahudi. Ya udah, susah kan? Iya. Nah, Tuhan tuh pengen kerja banyak memperlebar hidup kita, wadah kita. Dia kapasitas kita apa dia pengen memperbesar kok. Tapi memang ada orang-orang, ya ini contoh bagus, yang enggak lah, aku cuman ini aja. Ya udah, apakah dia hebat? Hebat. Tapi ya sudah, itu aja wilayah dia. Karena dia yang membatasi. Apakah Tuhan? Bukan. Dia sedang membatasi hidupnya. Aku cuman ini. Sementara Paulus yang tidak memberikan batasan, dia tembus Asia, Eropa. Begitu banyak. Dan sebagian besar surat-surat ditulis. Surat milik Paulus. Ya kan? Orang yang disentuh Tuhan Yesus di jamah hidupnya, dia punya wadah yang besar. Dan dia lebih banyak memberikan pengaruh ketimbang Petrus. Petrus hebat kok. Tapi pengaruhnya situ kecil. Tapi yang satu ini besar pengaruhnya. Asia dan Eropa. Jadi suara Tuhan pokoknya tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan ya, Pastor. Ini bukan ini hanya suatu contoh apa ya istilahnya. Tuhan mau jebol kan gini loh. Buat Petrus dipikiran nih, yang halal itu orang Yahudi, halal. Yesus lihat pelayanan Yesus, nembus dah orang-orang kafir. Nembus loh perempuan Syro-Fenisia. Tembus kan? Orang-orang gila di Gadara, berapa orang itu? Gadara itu daerah ada peternakan babi loh. Artinya itu kan daerah orangnya bukan Yahudi. Ada orang mix campuran di situ. Ada berapa daerah lagi yang dia tembus. Perempuan Samaria, bukan Yahudi loh tuh. Dilayani loh. Buat kakek besar loh di Samaria. Nah, orang Yahudi bermusuhan dengan Samaria, kan jelas kan? Tapi Yesus datang enggak? Datang ke Samaria, dibuat halal. Buat orang Yahudi haram. Ngomong aja haram. Ya bukan, aku ngomong halal. Selama hidup dia kasih contoh loh, ini halal. Petrus gak bisa. Makanya jangan sampai kita tuh pikirannya sempit. Wadah kita kecil. Tuhan mau kerja besar, gak bisa. Sekali lagi jemaat Highland Ever Church mengingatkan ya, berarti kalau dengar suara Tuhan, sekalipun dengar suara Tuhan, tapi kalau itu bertentangan dengan firman, cek lagi. Mesti harus berhati-hati ya. Karena seringkali ada orang karena sudah terlalu ngeroh kan, Pastor Victor, pokoknya dikerjakan padahal sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan, tapi karena merasa wah aku dengar suara Tuhan kok, kemudian dilakukan dan misalkan itu bisa salah. Ada suara Tuhan, itu terakhir ya, ilustrasi contoh. Ada suara Tuhan berkata gini, kamu menikah lagi. Terus tiba-tiba menceraikan istrinya, terus kawin sama orang lagi. Terus itu suara Tuhan loh, itu ngawur ya. Loh, ngawur loh. Ada itu kejadian. Tuhan nyuruh aku menikah lagi. Istri tinggalkan atau suami tinggalkan, terus menikah lagi. Itu ngawur loh. Alkitab kata jangan bercerai loh. Ya jangan. Kok enak aja suara Tuhan dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Ada banyak orang yang pakai suara Tuhan. Sehingga gitu loh, hari-hari ini banyak orang yang hari ini jengkel dengan kenabian, suara Tuhan jengkel. Kenapa? Ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Tuhan ngomong kasih duit. Tuhan suruh aku bercerai dan kawin lagi. Saudara dia pakai semua. Alkitab menentang semua itu. Gak benar. Itu nabi. Betul nabi dia. Nabi palsu. Karena ada juga itu. Roh dusta juga bisa masuk ke nabi-nabi soalnya. Bisa. Karena itu mesti hati-hati. Terus ke Roh Kudus, ke Tuhan supaya kita dimurnikan. Jangan sampai kita tersesat. Supaya kita dapat pesan Tuhan, kita bisa tahu ini pesan dari Tuhan yang kita harus pegang, atau itu bukan satu pesan yang dari Tuhan yang kita bisa bisa loh orang manipulasi. Hari ini banyak sekali orang manipulasi, pendeta manipulasi banyak. Ada. Ya kan? Loh, saya juga menjaga diri saya jangan sampai saya jadi orang yang bisa gak kita kena? Bisa.
Karena itu hati-hati. Jangan memanipulasi. Kita bisa ngomong, kamu kalau kasih aku duit, kamu diberkati Tuhan. Itu manipulasi. Ternyata kalau kamu udah kasih uang, kamu akan kecelakaan. Kamu akan celaka. Orang takut kasih duit. Itu kan kacau. Mengancam orang, intimidasi demi keuntungan diri sendiri. Kalau semua senternya ke kita, ada yang salah. Senternya Tuhan. Gitu? Pastor, kita tutup podcast ini. Luar biasa hari ini. Saya percaya saudara semua makin hari pasti makin mengerti dewasa nih ya, tentang suara Tuhan. Saudara juga tentu harus berhati-hati dengan pesan yang saudara dapatkan. Tapi juga jangan juga semua pesan terlalu takut dan jadi skeptis dengan pesan-pesan yang Tuhan sampaikan. Wah, saudara akan rugi sendiri. Pastor, ada pesan terakhir simple untuk menutup podcast kita hari ini. Dengarkan suara Tuhan, uji segala sesuatu. Jadi kamu dengar tapi diuji, ya kan? Supaya kamu tahu ini dari Tuhan, diuji gak apa-apa. Supaya kamu jangan sampai terjebak dan mengalami kesalahan. Ya, makanya di sini sekarang ini masa di mana setiap orang itu perlu sebuah kepekaan dengan Tuhan. Masing-masing peka. Jangan andalin orang lain, bahaya. Masing-masing kita peka dengan Tuhan. Kita tahu orang ini benar apa salah. Saya sama hari ini, saya harus melatih kepekaan saya dengan Tuhan. Itu aja. Mari Pastor kita berdoa. Pastor Victor bisa doa buat jemaat Higher Than Ever. Dia juga yang menyaksikan supaya hari ini juga pesan Tuhan juga bisa turun kepada setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Berdoa, berikan kami ini selalu pesan-Mu yang menguatkan kami, membangun semangat kami, memberikan pengharapan buat kami. Karena kami tahu apa yang dari Tuhan selalu memberikan pembangunan rohani buat kami. Teguran pun bagus untuk membangun kami. Hari ini Kau berkati jemaat kami, berikan dia juga hati yang terus peka kepada Tuhan, yang terus berharap, mendengar suara Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih kami percaya. Kalau kami percaya dengan Tuhan, hidup kami akan prosper, diberkati, disertai. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur padamu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Victor buat doanya dan juga sharingnya hari ini. Buat jemaat Higher Than Ever Church, terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless.